teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan. Tadi bentuk intimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan, ada dari TNI, ada dari Polri, menanyakan ke ibu saya, Melki itu biasa balik ke rumah kapan, Melki itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngapain aja, ibu komunikasinya gimana dengan Melki. Jadi itu berapa kali ditanyakan, termasuk guru di sekolah saya juga ada yang menelpon ke sekolah SMA saya, menanyakan dulu pas sekolah Melki itu ngapain gitu. HP saya juga sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan gitu, dan tapi tidak satupun dari ancaman-ancaman itu membuat kita gentar. Artinya kalau kita semakin banyak diancam, kita sudah di dalam. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita kembali lagi berjumpa bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini kelihatannya keren banget ini, belakangnya pohon-pohon kelapa menjulang tinggi nih Bung Rocky. Ya, nyur melambai. Melambainya di pohon nyur doang, demokrasi tidak melambai. Saya lagi ada di Banyuwangi, di teman-teman mahasiswa ngundang di Universitas Islam Darussalam. Universitas Islam Darussalam. Gimana? Jadi mood mahasiswa di Banyuwangi apakah sama dengan mood di UI? Karena Anda kemarin sebelum juga di UI. Iya, kelihatannya mereka juga ikuti itu pembicaraan. Kan BEM se-Nusantara atau se-Indonesia itu kan terkait. Jadi apa yang viral di UI pasti viral di Banyuwangi. Apa yang viral di Banyuwangi pasti viral di Sumatera Utara. Kira-kira begitu. Jadi sudah ada semacam jaringan yang mengontrol demokrasi kita melalui suara-suara para mahasiswa. Jadi saya senang karena kehidupan demokrasi kita masih bisa diselamatkan justru oleh suara-suara mahasiswa, walaupun ditekan-tekan seperti Melki di UI kemarin. Dia betul-betul ditekan dan dia merasa semakin ditekan berarti semakin ada di jalan yang benar gitu. Iya ya, mulai ada ya intimidasi gitu mulai berlangsung, dan yang mengejutkan justru buzzer gitu yang dulu bagian dari itu, mereka juga minta, wah udah mulai main intimidasi gitu, buzzer-buzzer yang dulu mendukung Pak Jokowi udah mulai bersuara soal itu gitu. Ya kalau buzzer sadar itu karena duitnya kurang. Tapi kalau mahasiswa sadar, dari awal mereka tahu bahwa arah demokrasi disimpangkan oleh Jokowi melalui upaya panjang kekuasaan dan berakhir pada upaya mendinastikan sistem demokrasi. Itu intinya sebetulnya. Iya ya. Dan tapi ini yang menarik karena kalau ngomongin ini, kita ngomongin nanti ya, intimidasi. F.E. Krudi, ketua DPC PDIP Solo, merasa bahwa ini kok dia mulai diintimidasi juga karena katanya ada polisi yang mendatangi kantor DPC PDIP di Solo gitu. Tapi kemudian kata polisinya enggak, ini bagian dari pengamanan tentunya. Tapi menarik ini kalau orang yang dulu juga bagian dari kekuasaan pun merasa terintimidasi gitu. Jadi kita lihat satu pola baru karena Pak Jokowi merasa mungkin kecolongan di Mahkamah Konstitusi. Jadi akan all out lagi. Walaupun mau diselamatkan dengan cara menggerahkan aparat, tapi di bawah sebetulnya aparat itu mendua tuh. Saya ketemu dengan beberapa aparat yang merasa bahwa ya Pak Rocky tahu memang apa yang sedang terjadi, tapi kami hanya bekerja. Jadi itu intinya. Itu tidak murni bahwa aparat itu hendak menghalangi suara masyarakat sipil, hendak menghalangi suara mahasiswa. Di UI juga kemarin begitu, saudara Melki itu dipanggil oleh rektor untuk membatalkan diskusi saya dengan para mahasiswa. Bukan cuma saya. Di situ ada Bivitri Susanti, ada Haris Asrar, dan ada Faisal Basri itu. Tetapi mereka menganggap bahwa ini adalah hak untuk mendengarkan di akhir pembicaraan. Bahkan ada anak SMA ikut dalam diskusi dan merasa berhak untuk menentukan isi demokrasi 2024. Bukan sekedar Gibran yang harus diloloskan. Semua orang yang punya kapasitas, termasuk ketua BEM UI, boleh dong jadi presiden bahkan. Jadi terjadi semacam kesepakatan publik bahwa Indonesia harus dituntun dengan akal pikiran. Nah, mahasiswa UI, mahasiswa Banyuwangi, mahasiswa Malang, mahasiswa Magelang bahkan terhubung dengan ide yang sama. Jadi besok saya ada diundang justru oleh namanya Universitas Tidar di Magelang untuk bicara hal yang sama. Jadi apa yang diucapkan di UI oleh ketua BEM UI itu kemudian bergema menjadi pikiran baru para mahasiswa yang menganggap semakin diintimidasi, itu artinya mereka semakin ada di jalan yang benar, dan itu yang nggak mungkin dicegah oleh aparat. Karena aparat ini mau ASN, mau polisi segala macam, juga dia punya anak-anak yang sedang sekolah kan. Jadi di situ sebetulnya keunikan dari problem kita hari ini. Ya, mereka kan bagian juga dari masyarakat, begitu. Hanya saja mereka kemudian terikat oleh institusinya dan sebagainya. Tapi sebagai manusia yang punya akal pikiran sendiri, yang tetap bisa menjaga akal sehatnya, mereka saya kira juga memahami denyut yang terjadi pada masyarakat sekarang ini ya, Bung Rocky. Saya bisa bayangkan pagi-pagi
Sampai siang aparat itu disuruh untuk membela rezim. Malam-malam dia diskusi dengan keluarganya, anaknya, istrinya di meja makan, dan anak-anak istrinya mulai mempersoalkan kehidupan yang makin memburuk. Anaknya mahasiswa mulai menganggap bahwa ada hal yang harus diluruskan dari demokrasi. Nah, si ASN ini atau si aparat ini kan juga tadi betul dia punya kepekaan juga, entah sebagai ayah, entah sebagai kepala keluarga, untuk membayangkan demokrasi dan keadilan sosial. Bahkan ketika dia berbicara, tentu dia nggak lagi memakai aparat, seragam aparatnya kan. Jadi tetap upaya rejim untuk membail out aparat ini nggak akan berhasil. Karena udah terjadi kesepakatan diam-diam sebetulnya bahwa Pak Jokowi terlalu arogan, dan arogansi itu ditunjukkan terang-terangan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi saya kira dalam batas tertentu kita merasa harus berterima kasih juga dengan apa yang dilakukan oleh Paman Gibran, Pak Usman Anwar begitu, dengan melakukan putusan itu kan kemudian menjadikan kesadaran itu muncul, dan itu tidak hanya orang sekarang dengan mudah memahami apa sih yang dimaksud dengan politik dinasti itu kan. Ini kan sebenarnya konsepsi yang abstrak gitu buat publik sebelumnya ya, tapi dengan cara bahwa Gibran yang diloloskan oleh pamannya sendiri, kemudian itu kan jadi orang jadi ini yang dimaksud politik dinasti gitu. Ini orang nggak perlu belajar filsafat politik atau teori politik atau macam-macam ilmu pengetahuan untuk langsung paham bahwa itu yang dimaksud dengan politik dinasti. Jadi betul, satu peristiwa di Mahkamah Konstitusi membangunkan kita bahwa ada bahaya sistem kerajaan akan dipakai lagi oleh Presiden Jokowi. Orang mungkin menganggap ya terlalu jauh, tidak. Semua hal yang tidak mengikuti prosedur demokrasi itu adalah sistem kerajaan. Jadi semua lapisan sekarang mengerti bahwa politik dinasti itu adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa kompetisi. Jadi terbaca betul bagaimana publik akhirnya belajar, dan pelajaran itu adalah teguran bagi Presiden Jokowi, dan saya kira teguran itu akan diabaikan oleh Presiden Jokowi karena Jokowi sekali dia menginginkan untuk meneruskan kekuasaan, dia akan pakai segala macam cara yang awal 3 periode perpanjangan segala macam gagal. Sekarang dia mau pakai cara apa selain mengerahkan sisa-sisa kekuatan dia yang kita sebut tadi aparat itu, dan aparat juga mengerti bahwa ini nggak mungkin berlangsung terus-menerus. Kan nggak bisa seluruh orang ditipu oleh seorang raja. Ya. Tetapi saya kira bagi pengamat asing, mereka mesti membuat definisi baru tentang politik dinasti itu. Karena saya kira apa yang terjadi di Indonesia ini beda dengan textbook yang ada, gitu, Rocky. Memang kita tahu bahwa politik dinasti itu artinya ada pendidikan politik untuk mewariskan kekuasaan berdasarkan pengetahuan dan kapasitas. Raja pasti akan mendidik putranya mendidik segala macam. Tapi tidak diselundupkan melalui dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Di dalam dinasti itu udah biasa. Si anak tahu bahwa dia akan jadi raja nanti. Oleh karena itu dia mulai belajar. Tapi dalam demokrasi, si anak itu harus berkompetisi dengan tetangganya yang sebaya kan. Jadi mengaktifkan politik dinasti di dalam sistem demokrasi itu kejahatan luar biasa. Kalau dalam sistem kerajaan atau feudalisme ya biasa aja. Ini adalah sistem dinasti yang dasarnya adalah ketamakan itu. Bukan kemuliaan. Dinasti itu tumbuh dalam kemuliaan, bahwa darah biru terus. Ini sistem di kita ini dipastikan bahwa dinasti ini bukan karena darah biru, tapi karena darah kotor. Ya, dan itu saya kira juga beda dengan pengertian dinasti seperti kita pahami selama ini, apa yang terjadi dengan dinasti Kennedy, atau kalau di Amerika, di India ada Nehru yang melahirkan Gandhi dan sebagainya begitu ya, Bang Rocky. Iya, Nehru, Gandhi, Kennedy nggak pernah memanfaatkan klannya dia itu untuk membesarkan keluarga itu kan. Kennedy jadi dinasti karena dari awal berkompetisi. Itu intinya. Jadi dinasti ada di dalam keluarganya, tetapi keluar dia masuk dalam sistem kompetisi kan. Nggak bisa Presiden Kennedy misalnya memastikan putranya untuk jadi penerus dia. Enggak, dia mesti mulai kompetisi. Kennedy menguasai, ada Jaksa Agung Kennedy yang juga sangat kritis terhadap Kennedy, walaupun dianggap bahwa Jaksa Agung Kennedy itu waktu John F. Kennedy jadi presiden itu seolah-olah dapat kesempatan karena kedudukan presiden. Tidak terjadi semacam itu. Betul-betul ada kompetisi, dan betul-betul jaksa Robert Kennedy itu untuk memperlihatkan bahwa dia itu datang untuk mengamankan negara, bukan untuk mengamankan keluarganya.
Ya, oke. Nah, tetapi kan yang terjadi justru sekarang, walaupun kita sebenarnya dengan memberikan catatan tidak perlu terlalu terkejut ketika Pak Jokowi menyatakan kemarin masih banyak drama Korea, karena padahal drama itu yang menciptakan dia sendiri. Dan menurut orang dekatnya dulu ya, Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas itu ya sebenarnya drama, dan juga produsernya itu Pak Jokowi sendiri. Dan kemudian Pak Jokowi sendiri jangan coba-coba intervensi pemilu. Loh, yang intervensi siapa gitu? Yang punya intervensi itu kan yang punya kekuasaan. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya, Pak Jokowi seperti Anda sebut memang delusi dia. Dia mengingatkan diri sendiri gitu. Ya betul, tadi itu istilah intervensi juga muncul di dalam kesimpulan dari MK-MK. Di dalam 1.8 saya baca itu, MK-MK Jimli Asidik menuliskan karena menemukan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh kekuatan luar. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita mau tanya pada Pak Jimli, buka siapa kekuatan luar itu? Apakah Pak Usman itu diintervensi oleh Melki? Apakah Pak Usman itu diintervensi oleh seorang pemain bola atau seorang budayawan? Pasti tidak. Jadi Jimli juga mesti fair, karena ini informasi publik. Siapa yang dimaksud dengan kekuatan luar yang mengintervensi keputusan Mahkamah Konstitusi, yang mengintervensi netralitas dari Ketua MK? Itu pertanyaan yang nanti akan bikin heboh ulang. Jadi tetap kita tagih pada Pak Jimli, sebutkan siapa manusia yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi, karena itu ada dalam kesimpulan. Ya. Dan saya kira kan kalau dari terminologi intervensi itu orang yang punya kekuatan kan, dia yang punya kekuatan. Kalau civil society kan nggak mungkin mereka melakukan intervensi, paling melakukan apa? Melakukan pressure saja begitu ya, Bung Rocky. Pressure itu pun pressure publik begitu. Dan juga istilah intervensi itu digunakan lagi oleh Pak Jokowi. Jangan coba-coba intervensi. Loh, yang punya kekuatan untuk intervensi Pilpres itu hanya Pak Jokowi di Indonesia ini. Jadi sebetulnya bukan lagi samar-samar, jelas yang intervensi adalah bukan Jin Tomang atau tuyul dari Ancol. Tapi ini betul-betul sosok yang berkuasa di Monas, itu intinya. Jadi tetap kita mau tunggu, Jimli harus ditagih oleh pers siapa yang Anda maksud kekuatan dari luar. Jangan nyebar isu intervensi dari Amerika, intervensi dari Israel. Itu enggak, mesti jelas. Karena di dalam poin itu jelas disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh kekuatan dari luar. Di dalam poin 8. Jadi mesti diterangkan siapa yang intervensi, sebutkan jabatannya, demi kepentingan apa. Ini akan membuka proses politik di DPR. Karena sekali sebuah lembaga yudikatif diintervensi dan pasti diintervensi oleh eksekutif, itu akan menimbulkan problem besar bahwa nggak ada sebetulnya tertib atau penghormatan antar lembaga. Jadi ini bisa dimulai proses politik di DPR. Entah dalam bentuk angket atau bahkan impeachment, silakan. Bahkan kalau kita lihat sekarang bukan soal intervensi ya, Bung Rocky, yang kita khawatirkan adalah justru kecurangan gitu ya, penyalahgunaan kekuasaan yang tanda-tandanya itu terlihat sangat jelas. Dan itu bukan hanya sekarang, bahkan ironinya partai yang tadinya jadi tempat Pak Jokowi berlindung dan sampai sekarang masih jadi anggota PDIP itu menyatakan bahwa sekarang ini sudah mulai banyak tanda-tanda kecurangan, sudah mulai jelas. Ini pengakuan dari dalam. Artinya mereka yang pernah melakukan kecurangan akhirnya tahu mana yang curang, mana yang enggak. Publik luar mungkin enggak sejauh itu. Tapi ini penting, ada semacam pertobatan lah, bahwa kalian dulu pernah berbuat curang, sekarang kalian dicurangi oleh orang yang hasil dari kecurangan kalian kan. Jadi itu intinya, bahwa moral itu harus dipastikan bersih sebetulnya. Jadi bagus juga bahwa PDIP atau pihak-pihak lain yang merasa sedang dicurangi sekarang, mereka tanggung itu sebagai akibat dari perbuatan mereka di masa lalu. Tapi bukan itu yang jadi problem soal balas dendam. Kita mulai dengan hal yang baru. Jadi kebersihan itu harus dimulai dari mereka yang mengetahui bahwa ada kekotoran yang dibuat di masa lalu. Jadi bagus juga kalau ada pengakuan-pengakuan semacam itu. Baik, semakin banyak pengakuan semakin membuat kita muak ya, Bung Rocky ya. Kami muak. Saya kira itu tagline yang paling bagus sampai Februari nanti, bahwa kami muak. Jadi lebih baik mengaku aja daripada kemuakan kami itu tumpah di jalan-jalanan. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Yes, oke.